Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, jemaah solat zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kajian zuhur kita berkaitan dengan pentingnya memakmurkan masjid dan solat berjemaah. Untuk siang ini kita akan bahas ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ancaman. Sudah berulang-ulang disampaikan fadilah, benefit, keuntungan, kelebihan yang kita dapat kalau kita berjemaah ke masjid, memakmurkan masjid. Namun untuk siang ini kita tidak lagi bicara fadilah, keuntungan, tapi kita membahas tentang ancaman. Karena memang di mana-mana sudah menjadi hukum tabiat manusia. Manusia ni akan bergerak dengan dua. Satu, diberi iming-iming, dijanjikan hadiah, diberi reward. Atau kalau tidak, masuk yang kedua, punishment, hukuman, ancaman. Di swasta, di pemerintahan, di sekolah juga begitu. Murid kalau juara dapat hadiah. Murid-murid yang tak serius belajar diancam tidak naik kelas. Dua, reward atau punishment. Siang ini kita akan membahas tentang punishment, ancaman. Apa ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang meninggalkan solat berjemaah? Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umat. Nabi cinta kepada umat, ingin keselamatan kepada umat. Berbagai-bagai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memotivasi umat supaya umat ini mau berjemaah ke masjid, memakmurkan masjid. Tetapi Nabi juga menggunakan kaedah ancaman. Ancaman supaya kita mau ambil pelajaran, ambil perhatian. Kalaulah kita hari ini diancam oleh polisi, diancam oleh pengadilan, kita takut. Diancam oleh bos, diancam pimpinan, kita takut. Siang ini kita mau dengarkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan menjaga solat berjemaah. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apa kata Nabi? Man sami'an nidaa falam yamna'hu min ittiba'ihi. Barang siapa yang mendengarkan azan, siapa mendengar azan, falam yamna'hu min ittiba'ihi, tetapi ia tidak datang memenuhi panggilan azan. Tidak datang memenuhi panggilan azan, uzrun, tanpa ada uzur. Dengar azan di masjid tapi tak datang ke masjid. Tak datang ke masjid, uzur tak ada, halangan tak ada. Qalu, sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wa mal uzru ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah uzurnya? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khaufun au maradun, takut atau sakit. Uzur tidak datang ke masjid berjemaah, kata Nabi, khaufun, takut, maradun, sakit. Ulama mengartikan takut di sini adalah suasana yang tidak aman, bisa mengancam keselamatan jiwa sehingga kita takut keluar rumah. Pertanyaannya, apakah negara kita, negeri kita dalam kondisi perang hari ini seperti di Ukraina? Tidak. Negeri kita aman, tidak ada yang mengancam keselamatan. Kita keluar rumah, kita pergi kerja, tidak ada siapapun yang mengancam nyawa kita. Au maradun, sakit. Kita takut tidak, sakit tidak, berarti kita tak ada uzur. Uzur yang dibolehkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut atau sakit. Lam tuqbal minhu salatu, lam tuqbal salatu allati shalla. Kemudian Nabi sambung, Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak datang solat berjemaah kecuali dengan dua uzur tadi. Lam tuqbal minhu solat allati shalla. Maksud tidak diterima solat, kata ulama, ia tidak mendapatkan pahala anugerah dari solatnya meskipun kewajibannya ia tunaikan. Hadirin tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini ada sebagian juga masyarakat kita yang salah memahami. Ketika ditanya, solat berjamaah itu kan tidak wajib. Solat berjamaah tidak wajib. Kemudian dengan alasan tidak wajib, tidak ke masjid. Betul, kita belajar solat melalui fikih dari alim ulama, betul. Tetapi ada satu lagi tuan-tuan yang mulia, kata ulama, kita ketika ingin mempraktekkan, mengamalkan solat berjamaah, kita lihat perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok perilaku sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan solat fardu kecuali berjemaah. Sahabat tidak mengerjakan solat fardu kecuali berjemaah, karena itu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak dapat datang ke masjid, mesti ada uzur. Uzurnya dua, kata Nabi, takut atau sakit. Sekarang kita nilai diri kita masing-masing. Selama ini kalau kita tidak ke masjid, betulkah uzur ini ada pada diri kita? Betulkah di lingkungan kita tinggal, di komplek kita tinggal, di tempat kita tinggal hari ini keadaan tidak aman? Tidak. Alhamdulillah negeri kita aman. Kemudian sakit juga tidak. Ancaman keselamatan tidak ada. Badan juga tidak sakit. Berarti kita tidak ada uzur untuk tidak datang ke masjid. Semoga Allah Ta'ala beri taufik saya dan kita semua untuk datang ke masjid ketika mendengar azan berkumandang. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Baik, kita lanjut hadis yang berikutnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. An Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jafa'u kullal jafa'i, benar-benar keras kepala. Ini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita betul-betul renungkan. Apa kata Nabi? Benar-benar keras kepala. Wal kufru wan nifaku, kufur dan nifak. Man sami'a munadiyallah yunadi ila salah fala yujibuhu. Benar-benar keras kepala, kufur dan nifak orang yang mendengar suara muazzin untuk solat tetapi ia tidak memenuhinya. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan ancaman biasa dari Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul ingin umat ini jangan sampai ada yang main-main dengan solat berjemaah. Sampai Nabi mengatakan benar-benar keras kepala. Benar-benar satu orang keras kepala. Kufur dan nifak. Bagi siapa? Orang yang mendengarkan suara azan untuk solat berjemaah tetapi ia tidak datang memenuhi panggilan azan. Maka hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan sekalian, apa lagi alasan kita hari ini? Kelebihan solat berjemaah sudah banyak kita dengar, 27 kali lipat dalam perlindungan Allah, dapat pemeliharaan Allah. Orang yang solat isyak subuh, isyak berjemaah, seolah-olah solat sunat separuh malam. Orang yang solat subuh berjemaah seolah-olah dapat pahala solat sunat sepanjang malam. Orang yang solat di kegelapan malam dapat cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ini kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat, ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Ancaman pula seperti kita dengar tadi. Satu orang, kata Nabi, dikatakan sebagai keras kepala, kufur dan nifak bagi mereka yang mendengar azan tapi tidak memenuhinya. Hari ini sama, ketika komandan memanggil kita, atasan memanggil kita, kemudian kita tidak datang. Apa kata komandan kita? Memang kau ni keras kepala lah. Kata atasan kita, memang kau ni susah lah diajak. Panggil rapat tak datang, ditelefon tak angkat, dipanggil kamu ngeyel, banyak alasan. Lama-lama komandan atasan kita pun akan buang kita. Jangan sampai Nabi SAW nanti membuang kita, mengusir kita di padang mahsyar, tidak diakui kita sebagai umatnya. Karena ketika di dunia kita main-main, tak sungguh-sungguh menjaga satu sunnah Nabi yang besar, yaitu solat berjemaah. Solat berjemaah. Kalaulah umat Islam hari ini betul-betul menjaga sungguh-sungguh solat berjemaah, hiduplah masjid-masjid kita, ramailah musola-musola kita, terutama di ujung-ujung Syakban menjelang masuk bulan Ramadan, sama-sama kita imarahkan masjid, makmurkan masjid dengan solat berjemaah. Semua bersedia amal insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.